Salam saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam program Extending Grace, menyebarluaskan kasih karunia. Bersama saya Adi Jona Alfredo Pasarino. Selamat pagi untuk kita semua. Tema kita pada hari ini adalah Escape from Sinai to Zion. Keluar dari Sinai kepada Zion. Ya, apa bedanya Sinai dan Zion? Sinai adalah di mana pada waktu itu, ya, Musa menerima ke-10 hukum Taurat, di mana hukum Taurat itu harus dikerjakan oleh bangsa Israel supaya hidupnya berkenan di mata Tuhan. Hukum Taurat itu diberikan sebagai tutor atau sarana untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa kepada kehidupan yang kekal. Ya, dan di Sinai, ya, di mana Allah juga mengutuk dan menghukum bangsa Israel, memberikan murka atas kelalaian mereka kalau mereka tidak memenuhi persyaratan demi persyaratan dalam hukum Taurat. Artinya mereka gagal memenuhi hukum Taurat. Tetapi di Zion, di mana Yosua datang menggantikan Musa sehingga masuk ke dalam tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Artinya mereka berhasil melewati, ya, keluar dari perbudakan di tanah Israel di Mesir, tuh, ya, ke tanah perjanjian yang disediakan Tuhan melalui Yosua, ya, karena Yosua sendiri yang sanggup memenuhi semua perintah dan kehendak Tuhan, ya, sehingga mereka sampai ke Gunung Sinai, Gunung Perjanjian, yang dimana Allah memberikan berkat, memberikan perjanjian yang baru, memberikan pengampunan bahwa Allah tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Ya, kita buka ayatnya di Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 6. Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 6. Keluaran pasal 19 ayat 1 dan 6. Ya, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tiba di padang gurun Sinai. Setelah mereka berangkat dari Repidi, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu
Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Lalu Musa naik menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, ya, dan kau kuberitakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milikku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa kudus, bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Yang pertama dikatakan bahwa di sini Tuhan menampakkan diri kepada Musa setelah mereka berangkat dari Refidim dan tiba di padang gunung Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Musa menghadap Allah, ya, dan berserulah Allah Tuhan Allah dari gunung supaya dia dapat melihat bahwa Allah telah menunjukkan pertolongannya, ya, arahannya, bimbingannya selama Musa memerintah di tengah-tengah bangsa Israel, ya. Dan Tuhan Allah berkata bahwa Dia telah mengangkat Musa di atas sayap Raja Wali dan membawa dia, Musa, kepada Tuhan. Artinya Musa menjadi orang pilihan Tuhan, orang yang ditetapkan Tuhan menjadi orang yang memiliki perjanjian dengan Allah dan kaum Israel, ya, di mana Musa dijadikan Allah sebagai imam dan bangsa yang kudus di tengah-tengah umat Israel. Sinai adalah gambaran hukum dosa dan penghakiman, ketakutan. Tetapi Allah memanggil Musa dan orang-orang Israel untuk kembali kepada Dia, mendengar suaranya, mengikuti panggilannya, supaya mereka keluar dari Sinai ke padang gurun, ya, lewat penampakan Tuhan Allah di Israel, ya. Dan Tuhan Allah menetapkan Musa menjadi imam dan menjadikan mereka kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Artinya mereka dipilih menjadi bangsa kepunyaan Allah, umat kepunyaan Allah, ya. Di ayat 6, artinya juga saudara dan saya hari ini adalah orang-orang yang terlahir dari perbudakan di dalam perjanjian baru, di dalam kehidupan yang lama.
hidup dalam dosa, hidup dalam ketakutan, hidup dalam perbudakan, intimidasi si jahat. Tetapi Tuhan Allah memanggil kita orang-orang berdosa supaya kita percaya kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Esa di dalam nama Tuhan Yesus. Dari Sinai kepada Sion, menerima hidup yang baru dan meninggalkan hidup yang lama di dalam Adam. Itu juga digenapi dalam kitab penulis Ibrani. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 24. Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Sebab kamu tidak datang kepada sesuatu yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan suara firman yang membuat mereka yang mendengarnya memohon supaya jangan diucapkan lagi perkataan kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung itu, ia harus dilempari dengan batu. Sungguh mengerikan apa yang dilihat itu, sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh orang-orang benar yang telah disempurnakan, dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah percikan yang berbicara lebih kuat saudara ya. Ibrani 12 ya. Yang berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang akan menolak Dia yang memperingatkan mereka di bumi ini tidak luput, apalagi jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya bahwa di dalam atau di bawah gunung Sinai kita merupakan orang-orang yang masih di luar kerajaan surga.
di dalam atau di bawah gunung Sinai. Kita masih berada di luar pelataran Bait Allah, sehingga kita tidak dapat melihat wajah Allah, berjumpa dengan Allah yang penuh keadilan, yang penuh dengan kekuasaan. Sebab Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, tidak sembarang untuk berjumpa dengan Tuhan. Ya, sehingga manusia akibat dosanya hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran untuk dapat berjumpa, beribadah kepada Allah dalam perjanjian lama. Ya, itu artinya berada di gunung Sinai. Tetapi kabar baiknya Allah memanggil kita untuk keluar, escape dari Sinai kepada Sion. Keluar dari Sinai kepada Sion artinya kita hidup di dalam kasih, anugerah, persekutuan dan kemuliaan Allah. Ya. Artinya kita menerima kemuliaan Allah di dalam Yesus Kristus, di dalam perjanjian yang baru, di mana Yesus datang, ya, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ibrani 12 ayat 18 sampai 24. Kita berada di Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, ya, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang mulia. Kita menjadi anak sulung gereja Tuhan di akhir zaman. Makanya ada istilah kalau di Ortodok itu gereja anak sulung. Gereja anak sulung artinya gereja yang ada di surga, ya, di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia berada bersama Yesus di Firdaus, di kekekalan, di keabadian, di surga yang baka. Ya, itu dalam konteks penulis perjanjian baru kitab Ibrani. Nah, sekarang yang pertama masuk ke dalam doktrin dosa. Roma 3 ayat 23, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Di Kejadian 3 ayat 1 sampai 29, di mana manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa karena mereka mendengar bisikan si setan melalui ular, ya, di mana ular menggoda manusia untuk memakan buah terlarang, buah yang tidak boleh disentuh,
oleh mereka sesuai dengan perintah Allah. Karena firman berkata di Kejadian 3, Tuhan berfirman bahwa akibat dosa mereka, manusia yang pertama Adam dan Hawa, mereka diusir dari Taman Eden dan mengalami kematian di dalamnya. Kematian akibat dosa, kematian secara spiritualisme, terputus hubungannya dengan Tuhan Allah. Yang tadinya dekat dengan Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Tapi dosa membuat manusia dihukum, terkutuk, dan mati karenanya. Itulah di bawah atau di dalam gunung Sinai. Makanya kita harus escape, keluar dari sana. Nah, ini tentang soteriologi di bagian ketiga dari tema escape dalam Sinai to Sion. Doktrin keselamatan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak membiarkan manusia itu begitu saja mati karena dosanya, binasa karena dosanya. Di dalam perjanjian Allah yang kudus, Allah menyediakan jalan keselamatan untuk manusia, saya dan saudara, melalui Kristus Yesus di perjanjian baru. Di Yohanes 8 ayat 36. Saudara yakin dan percaya, amin. Dikatakan di Yohanes pasal 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Ya. Jadi ketika kita berada di Gunung Sion, berpindah dari Sinai kepada Sion, kita menerima penyediaan Allah di dalam Kristus, yaitu Dia menebus, membebaskan, melepaskan dari kuasa dosa dan hukuman. Ya, dari hukuman menuju pemuliaan dan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Di Galatia 3 ayat 13. Saudara dan saya dikatakan di Galatia 3 ayat 13. Biar saudara dan saya merdeka dari dosa, merdeka dari hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada tiang kayu, atau dalam bahasa terjemahan baru yang lama, kayu salib. Yaitu bahwa kematian Kristus di Kalpari, di mana Dia mengambil semua dosa, kutukan, murka, hukuman
dia menjadi kutuk, dia dimurkai. Supaya apa tujuannya? Yesus mati, dikutuk, dimurkai, dihukum di kayu salib. Tujuannya ayat 14 ialah supaya di dalam Kristus Yesus berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga melalui iman kita menerima doa yang dijanjikan itu. Ya, amin. Artinya ketika kita mau escape dari Sion kepada Sinai, kita lepas dari kutuk, dari hukuman, dari murka akibat dosa dan kematian kekal. Efesus 1 ayat 7 menjelaskan bahwa sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya. Dalam terjemahan baru 1 dikatakan, ya, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Artinya di dalam Sion, di bukit Sion, kita diangkat menjadi anak, kita mendapatkan penebusan, ditebus dari pasal dosa, menjadi milik Tuhan, menjadi anak-anak Allah. Ya, apapun masalah, kondisi, situasi yang sulit ataupun baik yang saat ini Bapak Ibu saya alami, Yesus berkata sudah selesai. Yesus berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Keluarlah dari zona Sion kepada zona Sinai. Keluar dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Amin. Teologi profetik nubuatan pada nabi-nabi menunjuk kepada pembebasan sejati di dalam perjanjian lama dan Sion yang akan datang di perjanjian baru. Nubuatan tentang Mesias yang membawa umat Israel dari perjanjian Sinai kepada Sion di dalam perjanjian baru itu tercatat di dalam Yesaya pasal 40. Yesaya pasal 40 ayat 1 dan 5. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah impas, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Di mana pada saat itu bangsa Israel berada di dalam pembuangan di Babel. Tetapi melalui Nabi Yesaya, dia datang memberikan berita pembebasan, penghiburan, supaya mereka bisa keluar dari pembuangan
dan mengalami perjanjian penyertaan Allah. Itu juga tercatat di dalam Yeremia pasal 3 ayat 13. Ayat 31, Yeremia 3 ayat 31. Nanti saya ayat 21, coba ayat 21, Yeremia 3 ayat 21. Dengar di atas bukit-bukit gundul terdengar tangisan anak-anak Israel yang memohon, yang memohon-mohon, sebab mereka telah memilih jalan sesat dan melupakan Tuhan Allah mereka. Ya, kembalilah hai anak-anak yang murtad, aku akan menyembuhkan engkau dari kemurtadan. Inilah kami datang kepadamu, sebab engkaulah Tuhan Allah kami. Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta. Betapa liunya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Namun berhala yang memalukan menelan habis hasil jerih nenek moyang kita sejak masa muda. Kambing, domba, dan lembu mereka, anak lelaki dan anak perempuan mereka. Marilah kita berbaring dengan rasa malu dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita, nenek moyang kita sejak masa muda kita sampai hari ini. Kita tidak mendengar suara Tuhan Allah kita. Ya, di mana Nabi Yeremia menuliskan bahwa pada saat itu bangsa-bangsa di sana di Israel dia dijauhi oleh Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak terkoneksi dengan Tuhan, tidak terhubung dengan Tuhan. Ya, dia melupakan jalan Tuhan, melupakan kebaikan Tuhan. Ya, dan mereka telah ditetapkan menjadi anak-anak Allah dan memberikan kepada mereka negeri yang indah sebagai milik pusaka yang paling indah dan permai dari bangsa-bangsa. Ya, tapi mereka menolak pertolongan Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka menjauh dari Tuhan. Ya. Di Yeremia 52 ayat 7.
sampai 12. Yesaya pasal 52 kurang jelas. Yesaya 52 ayat 11. Ayat 7 sampai 12. Nah, ini janjinya nih. Yesaya 52 ayat 7 sampai 12. Betapa indahnya di atas bukit-bukit langkah-langkah orang yang membawa berita, yang mengabarkan damai sejahtera dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan keselamatan dan berkata kepada Sion, Allahmu memerintah sebagai raja. Dengarlah para pengawalmu mengangkat suara mereka bersama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat Tuhan kembali ke Sion. Ya. Ayat 9, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua orang, sampai ke ujung bumi melihat keselamatan dari Allah kita. Menjauhlah, keluarlah dari sana, janganlah kamu tersentuh oleh yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya, sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perlengkapan rumah Tuhan. Ya. Artinya Nabi Yesaya menubuatkan ada kabar baik, ada berita pengharapan bagi mereka yang masih berada di bawah hukum Taurat Gunung Sinai kepada perjanjian baru kasih karunia Gunung Sion. Artinya Nabi Yesaya menjelaskan bahwa mereka akan dibawa keluar oleh Tuhan Allah dari perbudakan di Sinai, perbudakan di Gunung Sinai kepada perjanjian Gunung Sion, di mana ada kelepasan, pembebasan, dan keselamatan. Itu saudara baca juga di Mika 4 ayat 1 dan 2. Mika 4 ayat 1 dan 2. Sekarang kita lihat teologi perjanjian lama dan perjanjian baru. Dari Sinai adalah gambaran hukum, di mana Allah memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai. Ya, melalui Musa. Tetapi menuju janji ke Sion, yaitu kasih karunia. Di dalam perjanjian baru, artinya adalah dari salib menuju Yerusalem surgawi, Yerusalem baru. Ibrani 12 ayat 22. Saudara diberkati, amin. Dikatakan di sana, Ibrani 12 ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi,
dan kepada beribu-ribu malaikat suatu kumpulan yang mulia. Ya, artinya oleh pengorbanan Tuhan Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus, saudara dan saya dipindahkan dari Sinai kepada Sion. Dari yang tadinya hidup di bawah kutuk, hidup dalam hukum legalisme, hidup dalam perbudakan dosa, kita beroleh kasih karunia Tuhan, beroleh rahmat dan pengampunan dosa. Di dalam Mazmur pasal 87, di dalam Ibrani 8 ayat 10. Ya, saudara juga bisa buka di Ibrani 12 ayat 8. Di dalam teologi sistematika, Allah itu kudus, adil, dan penuh kasih. Ya, jadi bukan hanya Allah menghukum, tetapi Allah juga penuh kasih mesra, kasih sayang bagi orang-orang yang berdosa. Ya, Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Manusia berdosa butuh juru selamat. Manusia berdosa butuh penebusan. Roma 3 ayat 10 sampai 12. Dan itu digenapi dalam Kristus Yesus juru selamat, imam besar yang telah datang untuk mengadakan penumpahan dada, ya, di Golgota. Ibrani 4 ayat 4 sampai 16. Ibrani 7 sampai 25. Keselamatan soteriologi oleh kasih karunia melalui iman. Holan asini doa dohot aposleaon. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil perbuatanmu, pemberianmu, tetapi pemberian Allah. Secara teologi sistematika gereja eklesia, ya, umat perjanjian baru, New Covenant, menuju Sion surgawi. Ibrani 12 ayat 2 sampai 24. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10. Saudara-saudari bisa baca di rumah. Dan akhir zaman. Apa kata akhir zaman tentang escape from Sinai to Sion, dari Sinai kepada Sion? Akhir zaman eskatologi adalah pemulihan penuh kehidupan orang beriman di Yerusalem baru ketika Yesus datang kedua kali menjemput gerejanya, menjemput kita orang percaya. Kita beroleh hidup yang kekal. Wahyu 21 dan Wahyu 22. Secara biblika, alkitabiah, teologi biblika, kisah besar Alkitab dapat dirunut, disusun dari kejatuhan dalam dosa. Kejadian 3
ya pemilihan Israel, ya Keluaran 19. Apakah Israel itu Yakub, ya yang dipilih Tuhan, ya untuk menjadi rekan kerjanya Allah dalam penyelamatan orang berdosa. Hukum di Sinai, yaitu hukum Taurat, diberikan oleh Tuhan Allah melalui Musa kepada orang Israel, dan nubuatan Sion tentang kedatangan penebus Mesias, Yesaya 40 ayat 66, dan itu digenapi di PB, Perjanjian Baru, kedatangan Kristus, Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, ya. Lalu Yesus membuktikannya, Yesus melakukannya, di mana Yesus harus mati di salib dan bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Saudara bisa baca masing-masing. Jadi Sion adalah gambar tentang langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1 dan 4. Yang pengantar Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, Sinai menekankan kedaulatan Allah, perjanjian, hukum, dan nubuatan. Fokusnya menunjukkan kepada kebutuhan manusia akan juru selamat bagi orang-orang berdosa. Sinai, hukum, dan Sion serta janji dapat disatukan melalui kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Di Keluaran 19 Ulangan 30 ayat 1 dan 5, Yesaya 2 ayat 2 dan 3. Di dalam Perjanjian Baru menjelaskan penggenapan nubuatan janji Perjanjian Lama di dalam Kristus, yang dimana fokusnya adalah keselamatan oleh kasih karunia anugerah Allah, iman dan hidup yang baru, sehingga kita masuk ke Yerusalem surgawi. Itulah kepenuhan janji-janji Allah di Sion. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Ayat 3, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus satu-satunya yang Kau utus. Jadi hidup di dalam Gunung Sion, Bukit Sion, artinya kita sudah mengenal Kristus sebagai juru selamat. Apakah pemirsa channel YouTube, TikTok telah hidup dan percaya Yesus? Apakah Bapak Ibu sudah menerima Yesus sebagai juru selamat? Ya.
Mengapa perlu itu? Mengapa penting menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan pribadi lepas pribadi? Karena dikatakan di Roma 11 ayat 25 sampai 27. Saudara-saudara, supaya jangan kamu menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini sebagian dari Israel menjadi keras hatinya, sampai lengkap jumlahnya dari bangsa-bangsa lain masuk demikian. Ya, seluruh Israel akan diselamatkan seperti tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan dari Yakub. Inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Jadi janji tentang kedatangan penebus bagi orang-orang berdosa, dan itu telah digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibrani pasal 8 ayat 6 sampai 13. Ya. Yaitu bahwa Yesus telah datang menjadi perjanjian yang kedua, ya, karena dia telah datang mengadakan perjanjian yang baru melalui kelahirannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Namun sekarang ia telah mendapat pelayan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji-janji yang lebih mulia. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak cacat, tidak akan dicari lagi untuk tempat yang kedua. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya aku akan datang waktunya. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku mengabaikan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak mengingat dosa-dosa mereka. Artinya di Gunung Sinai Allah telah mengadakan perjanjian baru untuk kita, orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima hidup Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Hidup di dalam Sion, hidup di dalam perjanjian yang baru.
aplikasinya untuk Bapak Ibu pemirsa dan saya secara praktis sebagai orang yang beragama Kristen. Yang pertama, bagi pribadi, escape, keluar dari dosa, rasa tertuduh bersalah, berjalan dalam kasih karunia dan ketaatan. Hiduplah dalam penyembahan dan persekutuan dengan Allah. Roma 6 ayat 14, 2 Korintus 5 ayat 17, Mazmur 51 ayat 10 dan 12. Bagi keluarga-keluarga yang sedang hidup di tengah-tengah dunia yang gelap ini, bangunlah keluarga di atas firman dan kasih karunia-Nya. Pimpin keluargamu dengan teladan Kristus lewat doa, sembahyang, ibadah keluarga, dan firman Tuhan, serta kesatuan dalam Kristus. Ulangan 6 ayat 6 dan 7, Efesus 5:24 ayat 6 dan 4, Mazmur 127 ayat 1. Bagi pasutri rumah tangga, cinta memantulkan kasih Kristus. Cinta yang memantulkan kasih Kristus, di mana pada suami istri saling mengasihi, saling mengampuni, setia dan melayani bersama menuju Sion surgawi, Yerusalem baru. Ya, Efesus 5:25, 33, Kolose 3:18-19, 1 Petrus 3 ayat 7. Work, pekerjaan. Bagi Bapak Ibu seorang pekerja, entah itu pengusaha, pengajar, teknik, sipil dan sebagainya, bekerjalah sebagai penyembah. Ya, bekerjalah sebagai penyembahan, penuh integritas, kejujuran, dan excellence. Menjadi terang, garam, saksi di tempat kita bekerja. Kolose 3 ayat 23-24, Matius 5 ayat 16, Amsal 10 ayat 4. Dan kejahatan. Dunia ini jahat, tetapi Allah adalah pemenang. Kalau kita mau menang di tengah-tengah dunia yang jahat, menang atas segala godaan, tipu muslihat setan, berpegang pada kebenaran. Yohanes 6 ayat 3 ayat 6, 33, Roma 12 ayat 1 dan 2. Bagi Bapak Ibu pemirsa yang mulai kendor kerohaniannya, mulai kering kerohaniannya, mulai som-som kuku kasihnya kepada Tuhan, waspada terhadap kemurtadan, waspadai hati yang mulai menjauh dari Allah, melupakan firman Tuhan, tidak lagi bersembahyang, beribadah, tetap pegang pada iman kepada Yesus dan persekutuan yang intim dengannya, kuat dalam firman Tuhan. Ibrani 3 ayat 12-14, 2 Petrus
2 ayat 22, Yoel 1 ayat 3. Dan ini yang penting, kekeringan rohani di akhir zaman. Di akhir zaman ini penuh dengan kejahatan, tipu daya, kekeringan rohani, iman, dan kemurtadan. Untuk itu Matius 24 ayat 11 dan 13. Yesus berkata, berjaga-jagalah. Ya. Penutup, Bapak Ibu pemirsa channel TikTok, YouTube Extending Grace yang dikasih Tuhan. Siang ini saya mau mengajak kita untuk keluar dari Sinai. Artinya tinggalkan kehidupan yang lama di dalam Adam. Dosa, ketakutan, kekhawatiran akan masa depan di dalam Kristus, akan keselamatan di ujung kehidupan dan menuju Sion, ya, tanah perjanjian baru. Berarti hidup yang kekal, hidup dalam kasih karunia, persekutuan, dan pengharapan kekal pasti di dalam Kristus. Apapun yang menjadi rintangan, persoalan, beban hidup yang kita alami, percayalah, Yesus berkata, it is finished. It is finished, sudah selesai. Amin, firman Tuhan.